This video brought to you by Harfian Taufik and Ahmad Suyadi. Thank you so much for supporting us. If you love this video, please consider support us on Patreon or share this video. Spread the word. Halo semuanya, nama saya adalah Endrik Prasetyo dari To Learn Channel. Pada video kali ini, saya akan lecturing tentang game development with Unity. Mulai dari tahap awal atau beginner to intermediate level. Ini akan menjadi video series, so pastikan Anda mengikuti semua videonya. Silahkan klik tombol subscribe jika Anda ingin melihat video-video seperti ini lagi. So let's get started. Pertama, mari kita buka program Unity-nya terlebih dahulu. Ini adalah jendela pertama yang akan kalian lihat ketika membuka Unity. Ini merupakan Unity Launcher. Dari sini, kita bisa membuat project baru atau membuka project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita membutuhkan untuk membuat sebuah project terlebih dahulu dalam rangka untuk membuat game. Jadi kita bisa klik tombol New untuk membuat project, namai project, dan set lokasi penyimpanan untuk project kita. Di dalam Unity, ada dua tipe game project, yaitu adalah 3D dan 2D. Anda bisa memilih radio button 3D ataupun 2D untuk switch antara project 3D dan 2D. Ini akan mempengaruhi setting default untuk scene creation, camera, asset importing, dan lain-lain. Jadi, bukan berarti ketika kita memilih project 3D, maka kita tidak bisa membuat game 2D dalam project tersebut. Ini hanyalah pre-setup. Kalian juga bisa mengimport asset package dengan menekan tombol ini. Namun, kali ini kita akan membuat project from scratch atau mulai dari nol. Jadi mari kita langsung klik create project. Maka project kita akan disiapkan. Pada tahap ini, Unity akan mengcopy dan membuat beberapa files ke dalam project directory kalian. Setelah selesai, maka jendela editor Unity akan tampil. Ini adalah tampilan default layout dari Unity. Mari kita bahas satu persatu jendela utama pada Unity. Jendela pada Unity juga disebut sebagai view. Oke, jendela pertama yaitu adalah jendela yang berada di tengah-tengah layar kita, atau jendela scene view. Ya, kita sebut saja view ya, jangan pakai kata jendela lagi. Scene view ini berguna untuk hampir semua kegiatan kita dilakukan di dalam scene view, yaitu adalah membuat, menambahkan game object, membuat skenario, dan men-setup skenario kita, menambahkan lighting, men-setup kamera, menambahkan karakter, audio source. Ya, intinya adalah membuat lingkungan untuk game kita. Di dalam scene view ini, untuk menavigasikan scene view yaitu adalah tekan tombol mouse tengah untuk geser atau panning, dan tekan mouse kanan, tombol mouse kanan untuk masuk ke dalam mode FPS view. Ini adalah kontrol yang sama seperti yang berada di game FPS kebanyakan. Jadi ketika kita menekan tombol ini, maka kita bisa melihat sekeliling kita dengan menggerakkan mouse, dan tekan W untuk maju, S untuk mundur, D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, E untuk naik ke atas, dan Q untuk turun ke bawah. Anda juga bisa mempercepat pergerakan navigasi ini dalam mode FPS view dengan cara menekan Shift. Ini adalah kecepatan normal, dan ketika ditekan Shift maka dia akan lebih cepat bergeraknya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam scene view ini juga sejak di Unity ini kita bekerja dalam dimensi 3 dimensi, maka ada 3 axis di dalam dunia ini, yaitu adalah X-axis, Z-axis, dan Y-axis atau Y-axis. Ya, Unity ini menggunakan prinsip left-handed. Jadi jika kalian melihat gambar di layar sini,
Jadi Unity menggunakan prinsip left-handed seperti ini. X itu adalah jempol kita, yaitu adalah mengarah ke kanan, artinya adalah X nilai positifnya adalah ke sebelah kanan. Sedangkan telunjuk kita ini adalah Y atau Y-nya, aksis Y atau warna hijau. Ke atas dan ke bawah. Nilai positifnya adalah ke atas, plusnya itu ke atas. Sedangkan untuk aksis Z-nya itu adalah tombol tengah, maksud saya jari tengah kita, yaitu adalah ke depan. Artinya nilai positif dari aksis Z ini adalah ke depan. Seperti ini. Jadi ketika kalian menghadap ke depan, yaitu adalah kalian melihatnya seperti ini. Z-nya ada di depan. Di sebelah kanan atas dalam scene view ini adalah ada alat gizmo dari Axis. Ya, ini adalah sangat membantu sekali. Ke kanan itu adalah X, ke atas itu adalah Y, dan ke depan itu adalah Z. Untuk game 2 dimensi, kita akan menghadap ke depan, yaitu adalah ke sebelah sini. Yang digunakan adalah hanya dua axes, yaitu adalah X dan Y. Di sini tidak ada terlihat alat yang tadi, karena dalam 2D kita tidak membutuhkan itu, tapi dalam 3D kita akan membutuhkannya. Jadi ingat, Z itu mengarah ke depan. Gitu aja. Kita juga bisa menekan tombol di setiap panah axis ini untuk mengubah view kita dari atas, dari kanan, dari depan, atau dari belakang, dari bawah, dan lainnya. Nah, di sini di antara tengah-tengah tombol-tombol panah ini ada tombol kotak. Ini adalah untuk switch antara mode perspective view dan juga mode orthographic view. Jadi ini kita dalam mode perspektif, di mana di dalam perspektif, di dalam kamera perspektif, objek yang jauh akan terlihat lebih kecil atau mengecil. Semakin jauh maka semakin mengecil. Tetapi kalau ortografis, itu objek mau jauh ataupun mau dekat, semuanya akan terlihat ukurannya sama. Ini kita dalam mode perspektif. Bisa dilihat di sini ada label perspektif. Nah, kalau kita tekan tombol kotak di tengah-tengah ini, maka dia akan ubah mode ke ortografis atau isometrik. Ya, ini juga disebut sebagai isometrik. Kemudian juga di sini ada beberapa tombol toggle dalam scene view, yaitu adalah toggle 2D untuk switch between 3D view dan juga 2D view. Dan di sini ada toggle light, apakah kita ingin menampilkan cahaya atau tidak, dan ada toggle audio on or off, ada toggle efek dan juga skybox dan fog. Ini tentang efek semuanya ada di sini. Efeknya ada skybox, fog, flares, animated materials, image effects. Kemudian juga di sini ada gizmo. Gizmo ini adalah icon-icon yang merepresentasikan mewakili sebuah objek di dalam scene view ini. Contoh di sini ada icon kamera, maka ini adalah sebenarnya kamera. Cuma kita tidak bisa melihat kameranya. Jadi dia mewakili si kamera. Dan ini ada light atau cahaya light source. Di sini kita bisa enable setiap spesifik iconnya. Kita bisa enable satu persatu. Kita juga bisa menzoom ikonnya, kita bisa show grid. Grid ini sangat membantu dalam merepresentasikan arah kita dan juga titik horizontal. Maksud saya horizon. Kemudian di sini juga ada mode view ataupun mode shadingnya. Shading mode. Di sini ada shade, wireframe, shaded wireframe, dan lain-lainnya. Yang kita akan pelajari terlebih dahulu adalah yang keempat ini dulu. Shade, wireframe, dan shade wireframe. Jadi kalau saya mempunyai objek kotak di sini, mari kita tambahkan objek kotak terlebih dahulu, cube. Ya, di sini ada cube. Ini kita dalam mode shaded. Jadi setiap warna akan digambarkan di dalam objek kita ini, dan juga ada lighting yang digambarkan di sini. Dan gradasi dan lainnya. Ketika kita ubah ke mode wireframe, maka kita hanya bisa melihat tampilan
garis-garis daripada geometri kita ini. Sedangkan kalau shaded wireframe kita bisa melihat keduanya secara sekaligus. Ini untuk scene view. Kemudian hal lainnya di dalam Unity main view, jendela-jendela utama di Unity adalah project view. Project window akan menampilkan setiap assets yang tersedia untuk digunakan dalam project game kita. Ketika kita mengimport assets ke dalam project kita, maka mereka akan tampil di sebelah sini. Assets. Apa sih assets itu? Assets adalah representasi dari barang-barang yang bisa digunakan dalam project game kita. Aset ini bisa saja dibuat bukan dari Unity. Mereka bisa dibuat oleh software lain selain Unity. Contoh assets-assets yang bisa bersumber dari software lain. Assets-assets ini meliputi tekstur ataupun gambar, 3D models, animation, sound clip, dan lain-lain. Dan aset-aset yang bisa bersumber dari program Unity antara lain adalah material, fisik material, animator controller, avatar mask, audio mixer, scene, lens flare, sprites, render tekstur, prefab, dan lain-lain. Kita akan mempelajari assets creation dan juga assets importing di waktu dekat ini. Window lain yang tidak kalah penting dalam Unity adalah hierarchy. Hierarchy akan menampilkan setiap game objek yang berada di dalam scene saat ini. Beberapa di antaranya bisa merupakan aset secara langsung seperti 3D models dan prefab. Unity menggunakan konsep yang dinamakan parenting atau membuat game objek menjadi anak dari game objek lain. Setiap game objek anak akan mewarisi transformasi dari parent atau indungnya. Contoh adalah objek B adalah child dari objek A. Maka setiap kali kita memanipulasi transformasi dari game objek A, maka game objek B akan mewarisinya. Atau dalam kata lain, game objek B ini transformasinya relatif terhadap transformasi objek A. Anda dapat membuat parenting dengan cara drag desired child game object ke dalam parent game objeknya. Game object. Game object adalah sesuatu yang fundamental dalam Unity. Mereka merepresentasikan karakter, props, objek, skenario, dan lain-lain. Tetapi, game object tidak dapat melakukan itu semua tanpa attach sebuah komponen di dalamnya. Jadi, game object bukanlah apa-apa kalau dia hanyalah kosong, tidak ada apa-apanya. Kita perlu menambahkan komponen ke dalamnya. Untuk membuat game objek tersebut berperan sebagai lampu, maka Anda harus menambahkan komponen light ke dalamnya. Untuk membuat game objek tersebut berperan sebagai karakter, maka Anda harus menambahkan komponen 3D models ke dalamnya. Dan juga menambahkan komponen-komponen pendukung lainnya. Sebuah game objek bisa memiliki lebih daripada satu komponen di dalamnya. So, game object represent nothing without its component. Tolong dicatat, game objek kosong tetap memiliki sebuah properties nama, tag, dan juga layer. Component. What is a component? Seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa game objek bukanlah apa-apa tanpa memiliki komponen. Komponen adalah sebuah objek yang berada dalam game objek. Komponen ini akan menjadikan game objek tersebut lebih berarti dengan menambahkan peran sesuai dengan fungsi komponen itu sendiri. Contoh komponen-komponen yang ada dalam Unity antara lain adalah komponen kamera, komponen light, audio source, sprite renderer, mesh renderer, text, collider, rigid body, etc. Komponen-komponen itu akan mengendalikan bagaimana seharusnya game objek itu bekerja. Jadi, kalau kita visualisasikan struktur daripada Unity Game Engine ini adalah sebagai berikut. Jadi, kita memiliki project, dan di dalam project ini kita memiliki assets bertipe chain.
Kita bisa memiliki lebih daripada satu scene atau skenario. Kemudian di dalam scene ini dia terdiri daripada, di dalamnya ada banyak sekali game objek, multiple game objek. Di dalam game objek ini, karena dia bukan apa-apa tanpa komponen, maka dia harus ditambahkan komponen di dalam game objek tersebut. Dan komponen ini adalah behavior yang akan mengendalikan bagaimana seharusnya game objek ini bekerja. Dalam kata lain, ini adalah sebuah programnya ya, komponen ini adalah. Nah, kita juga dapat membuat komponen baru dalam Unity ini, yaitu dengan cara membuat sebuah script. Setiap script ataupun kelas yang derive atau keturunan daripada kelas monoBehavior, maka kelas ini adalah sebuah komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam game objek. Nah, lewat kelas ini ataupun script ini kita bisa memprogram sesuatu, mengendalikan game objek, mengendalikan komponen-komponen, mengendalikan bagaimana objek-objek lain seharusnya berinteraksi dengan cara scripting ataupun programming. Kita akan membahas tentang membuat komponen dan mengendalikan game objek dengan script nanti di waktu yang akan datang. Komponen transform adalah komponen yang akan selalu ada di dalam game objek. Kita tidak bisa menambahkannya ataupun meremove-nya karena dia akan selalu dibutuhkan dalam game objek di Unity. Window lain yang sangat penting juga adalah inspector. Inspector berfungsi untuk memeriksa ataupun melihat lebih detail ke dalam game objek. Inspector akan menginspeksi dan menampilkan setiap komponen yang berada di dalam game objek beserta dengan propertiesnya. Properties yang dimilikinya. Properties ini maksudnya adalah settingannya. Inspector juga berguna untuk menginspeksi aset-aset lain yang ada di dalam project game kita. Jadi dia tidak hanya digunakan untuk game objek atau untuk scene kita saja, tetapi juga digunakan untuk menginspeksi aset-aset yang berada di project kita atau di dalam project view tadi ya, di project window. Game view berguna untuk menampilkan gambar yang nantinya akan mewakili gambar final dari game kita. Gambar ini dirender dari kamera yang berada di scene kita. Tanpa adanya sebuah kamera yang diaktifkan di dalam scene, maka game view ini tidak akan menampilkan scene game kita. Di bagian atas di jendela editor Unity ada control play mode. Urutan tombol beserta fungsinya adalah, ini adalah bagian dari toolbar ya. Oke, urutannya adalah pertama play, yaitu untuk toggle play game kita. Jadi untuk memainkan dan menyetop game kita. Kemudian adalah pause, untuk mempause game yang sedang berjalan. Dan yang terakhir yaitu adalah step, yaitu untuk maju satu frame ketika game sedang di-pause. Ini berguna sekali untuk debugging dan juga visualizing. Kemudian di bagian paling kiri dari toolbar Unity adalah Transform Tool. Tool ini digunakan untuk scene view. Urutan tombol beserta kegunaannya antara lain adalah pertama, Pan Tool, yaitu untuk menggeser view di dalam scene view. Ini sama seperti tool pen pada aplikasi pengolah grafis pada umumnya. Kemudian yaitu Translate Tool, bukan untuk menerjemah ya. Translate bukan berarti untuk menerjemah saja, yaitu untuk memanipulasi posisi dari game objek yang sedang dipilih di dalam scene. Kemudian yaitu Rotate Tool, untuk memanipulasi rotasi dari game objek yang sedang dipilih. Kemudian Scale Tool, untuk mengubah skala dari game objek yang sedang dipilih. Dan kemudian Rectangle Manipulator Tool. Tool ini digunakan untuk memanipulasi transform secara dua dimensi. Tool ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan game dua dimensi dan juga untuk UI, pembuatan UI. Nah, kemudian di samping kanan Transform Tool adalah Transform Gizmo Toggles. Tool ini akan memberikan efek kepada scene view dan juga transform tool, tampilan daripada handle-nya. Kemudian di sebelah kanan dari toolbar adalah ada layer drop down, yang mana mengendalikan objek apa saja yang akan ditampilkan di scene view. Kemudian yang terakhir yaitu layout drop down, yang mana mengendalikan susunan daripada semua view pada jendela editor unit ini.
kita dapat memilih beberapa template yang tersedia atau membuat yang baru. Console window. Console window berguna untuk menampilkan error, peringatan, dan pesan-pesan lainnya yang dibuat oleh Unity. Kita juga dapat menampilkan pesan ke dalam konsol ini untuk tujuan debugging dengan cara memanggil debug.log, debug.log warning, debug.log error di dalam script kita. Kemudian ada animation window. Window ini berguna ketika kita ingin membuat animasi, mengedit animasi, atau melihat animasi yang diimport ya. Nah, sedangkan ada juga animator window. Bedanya dengan animation window adalah jika animation window digunakan untuk membuat animasi, nah sedangkan maksudnya tadi animation window ya. Jika animation window digunakan untuk membuat animasi, sedangkan animator window digunakan untuk membuat dan memprogram bagaimana seharusnya animasi ini digunakan dan dimainkan. Intinya adalah kita menyatukan animasi-animasi menjadi satu buah controller yang bisa kita manipulasi transisinya dan juga kondisi kapan harus dimainkan. Kita akan membahas tool ini lebih lengkap di waktu yang akan datang. Oke, jadi itulah sedikit pengenalan tentang UI atau user interface di dalam program Unity Editor ini. Dan jangan lupa juga bahwa UI di Unity ini sangat customizable. Anda bisa mengubah-ubah UI-nya ya, bisa menggeser tampilan-tampilannya, misal diperbesar, diperkecil, atau dibagaimanakan, ditambah, dimanipulasi DLL. Dan untuk memperbesar UI, untuk memperbesar window ataupun view, contoh kita ingin memperbesar scene view ini, sejak kita ingin fokus terhadap view scene aja, kita bisa dengan mudah klik di tab di sini, tab scene, kemudian maximize. Atau bisa juga dengan shortcut keyboard, yaitu tekan shift ditambah spasi. Ini akan memperbesar dan memperkecil window di Unity ya. Memperbesar dan memperkecil window ini sangat berguna sekali ketika kita ingin fokus terhadap satu window saja. Contoh ketika saya ingin mendesain sebuah level, maka saya hanya akan fokus terhadap scene, maka saya tidak ingin melihat window-window yang lainnya selain scene. Dan jika kalian tidak menemukan window atau windownya hilang, misal nggak ada inspektornya, nggak ada animation windownya, nggak ada project bla bla bla, jangan panik. Window itu bisa dikembalikan dengan cara memilih menu window, kemudian pilih window yang ingin kalian tampilkan. Ada service, scene, game, inspector, hierarchy, project, DLL. Banyak sekali. Kita tidak akan membahas itu semua for sake of time, demi waktu. Oke, saya ingin meng-close tab animation ini sejak saya tidak ingin membutuhkannya, dan juga store di sini saya tidak akan membutuhkannya. Animator juga mungkin tidak butuh, jadi di close aja dulu. Saya tidak ingin terlalu banyak window. Oke. Jadi setelah kita mempelajari user interface dari program Unity ini, sekarang mari kita membuat sebuah game. Tapi untuk membuat sebuah game, pertama kita membutuhkan apa dulu nih? World ataupun dunia di mana game itu akan berjalan ya. Jadi mari kita buat skenario. Tapi sebelum kita membuat skenario ataupun scene di dalam Unity ini, mari kita konfigurasi terlebih dahulu Unity editornya. Sebelum kita lanjutkan, klik edit, kemudian pilih project, settings, kemudian pilih editor. Ya, karena kita ingin membuat game 2 dimensi, kita ingin mencoba bikin game 2 dimensi terlebih dahulu, kita pilih default behavior modenya itu ke dalam 2D instead of 3D. Karena kita ingin semuanya di set ke default 2D atau 3D. Nah, ini itu behavior mode ini bisa diatur ketika kita pertama kali membuat project ya, di toggle 3D dan 2D kayak di waktu sebelumnya. Oke, jadi kita pilih 2D dan setting yang lainnya biarkan tetap seperti itu. Pertama, mari kita import terlebih dahulu
assets yang akan kita butuhkan untuk membuat level ataupun scene kita. Saya ingin membuat scene sederhana. Oh ya, tapi ini karena ini adalah skenario 3D, ini bukan untuk game 2 dimensi, maka kita buat skenario baru, file, pilih scene, new scene. Oke, jadi ini adalah sekarang di skenario 2 dimensi. Nggak ada bedanya sebenarnya dengan antara skenario 3D dan juga 2 dimensi. Cuma untuk 2 dimensi ini defaultnya dia nggak ada skyboxnya kayak tadi langit biru, nggak ada, itu di remove secara otomatis karena kita tadi pakai behavior mode 2D. Dan juga di kameranya di sini ada kita pakai ortografis bukan perspektif, sedangkan kalau 3D itu perspektif. Nanti kita akan belajar tentang comparison perbedaan antara 2D dan 3D di video berikutnya ya. Tapi sekarang mari kita import terlebih dahulu aset-aset kita. Nah, untuk mengimport sebuah aset ke dalam Unity ada banyak sekali cara. Cara yang termudah adalah dengan cara mendrag and drop file yang kita inginkan ke dalam jendela editor Unity ke dalam jendela project window. Contoh saya ingin mengimport gambar-gambar di sini ya. Atau coba import yang ini dulu deh. Saya ingin mengimport gambar di sini. Kalian bisa mengimport dengan cara mendrag and dropnya, drag and drop filenya, ataupun dengan drag and drop foldernya secara langsung. Saya ingin mengimport backgroundnya secara langsung. Jadi klik di sini, drag ke dalam Unity dan set di sini. Maka Unity akan mengimport file yang kita masukkan tadi. Dia akan mencoba untuk mengkompresinya terlebih dahulu sebelum bisa kita gunakan. Nah, di sini karena kita menggunakan behavior mode 3D, maksud saya 2D. Jadi dia akan secara otomatis mengubah gambar dan mengimportnya ke dalam tipe file format, bukan file format, tipe assets, format assetsnya bertipe sprite 2D and UI. Sedangkan kalau kita tadi pakai project settings editor 3D, ketika kita mengimport sebuah gambar, dia otomatis akan diubah atau di file tipenya menjadi menjadi tekstur bukan sprite. Nah, ini yang tekstur yang kita pakai 3D behavior ya. Dia pakai tekstur. Ini default sebenarnya, tapi sebenarnya ini tekstur default. Dan ini digunakannya biasanya kalau yang tekstur ataupun yang default itu untuk 3D, untuk gambar-gambar 3D. Maksudnya kalau untuk 3D itu sebenarnya nggak pakai gambar secara langsung sih. Dia membutuhkan tambahan lainnya seperti material, shader, dan juga mesh ataupun bentuk 3D-nya itu sendiri. Jadi kita baru bisa menempel tekstur ini ke dalam permukaan 3 dimensinya itu. Nah, saya tidak ingin membutuhkan tekstur di sini. Kita delete aja. Nah, di sini untuk yang sprite dia akan memiliki child ataupun anak daripada asetnya ini. Ini ada tombol collapse-nya. Mari kita collapse, bukan collapse, maksudnya expand. Dan di sini adalah aktual sprite kita. Ini adalah sprite yang bisa kita gunakan untuk game 2 dimensi, dan yang ini bisa juga kita langsung gunakan untuk 3D-nya. Jadi dia dua kali, ada dua tipe jadinya. Ini yang tekstur, ini yang sprite. Oke. Dan mari kita import aset-aset yang lainnya. Contoh saya ingin mengimport nature. Kita langsung aja drag and drop ke dalam sini. Nah, di sini ini masih kita tadi pakai tipe 3D ya. Mari kita ubah lagi ke 2 dimensi. Jadi modenya ke dalam 2 dimensi, baru kita ubah lagi. Ini karena kita sudah terlanjur mengimportnya ke dalam tipe default, mari kita ubah secara manual ke dalam tipe apa tadi? Sprite. Nah, kita select semuanya. Cara menseleknya bisa untuk menselect semua itu pilih yang paling awal, kemudian tekan shift, pilih paling akhir. Dia akan terselect semua jadinya. Dan kita ubah texture type dari default ke dalam sprite. Kita klik apply, beres. Tunggu dia mereimport ulang dan dia akan otomatis berubah menjadi sprite.
Nah, di sini saya tunjukkan beberapa basic tag import settingsnya ya di sini. Yang tadi yang paling basic itu adalah texture type-nya ya, ada default, ada normal map dan lain-lain. Mari saya jelaskan sedikit. Untuk normal map ini adalah tekstur atau gambar yang memiliki informasi eh, angle daripada permukaan suatu objek ya. Dia memiliki informasi kemiringan daripada suatu surface di dalam gambar itu. Ini berguna sekali untuk objek 3 dimensi, di mana objek 3 dimensi ini akan menerima lighting, menerima cahaya, dan cahaya itu pasti kan akan menimbulkan suatu gradasi ataupun shading ya di situ. Ketika surface terkena matahari secara langsung dalam sudut 0 derajat, maka dia akan terangnya sama dengan 1, sedangkan ketika kemiringannya sekian maka dia akan semakin gelap gitu, tergantung dari kemiringannya. Dan normal map ini digunakan untuk hal demikian. Kemudian ada editor GUI and legacy GUI. Ini digunakan untuk tekstur tipe seperti ini, digunakan untuk membuat GUI yang lama, versi lama. Jadi versi lama itu ada 2 versi di Unity sekarang untuk membuat GUI, yaitu versi old atau legacy dan juga versi barunya. Kalau untuk versi baru itu kita pakainya sprite, kalau untuk versi lama pakainya GUI. Nah, kemudian ada juga cursor. Cursor tentu saja untuk bikin cursor. Cookie, kalau cookie saya tidak mau terangkan karena saya tidak kurang tahu juga kalau cookie. Like map biasanya di-generate oleh Unity. Single channel kurang paham. Tapi dari namanya mungkin dia hanya mengimport satu channel aja, channel warnanya mungkin, saya kurang tahu. Jadi saya tidak akan bahas. Oke, kemudian di sini ada sprite mode, ada single multiple polygon. Single artinya sprite ini akan gambar tadi akan menjadi satu saja. Sedangkan kalau multiple, gambar yang satu tadi bisa dipotong-potong menjadi sekian banyak. Sedangkan kalau polygon itu jadi sebuah bentuk ya. Kemudian untuk packing tag ini hanya tag saja. Pixel per unit ini adalah berapa apa ya namanya? Density ataupun kepadatan daripada pixel per unitnya. Unit ini adalah satuan ukuran di dalam Unity ya. Kalau Unity sebenarnya pakai satuan meter. Jadi satu unit itu 1 meter. Jadi kalau ada 100 pixel per unit, maka akan ada 100 pixel dalam jarak satu meternya atau 1 unitnya. Karena gini ya, ada dua konsep, ada 2 prinsip dalam pengukuran pembuatan game ini. Ukurannya yaitu maksudnya di measurementnya itu. Yang pertama ada ukuran dunia atau di ukuran level kita ini, ukuran skenario. Kemudian ada ukuran layar. Ukuran layar itu dia satuannya kan pakai pixel ya kan, sedangkan kalau di game atau di dunia gamenya sendiri, di skenario nya itu pakai satuannya unit, bukan pakai pixel lagi. Jadi kita ketika ingin membuat menggambarkan gambar ke dalam scene ataupun sprite ke dalam scene, maka kita harus mengukur terlebih dahulu berapa sih kita konversikan pixelnya ke dalam unit gitu. Kemudian mesh tipe ada tag, ada full rect. Nah di sini perbedaannya adalah untuk yang tag itu dia akan menggenerasikan bentuk meshnya sesuai dengan bentuk gambarnya, bentuk gambar yang ada di sprite ini. Jadi kalau kalian punya gambar yang memiliki nilai alpha ataupun transparansi, maka dia itu adalah tidak akan jadi mesh ya, tetapi yang akan jadi mesh adalah yang ada warnanya atau yang ada colornya. Mesh itu apa sih? Mesh itu adalah sebuah bentuk geometri dalam Unity atau dalam 3D sebenarnya sih. Mesh dalam bentuk. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini kan gambar pot ya, ini sprite.
Nah, ingat tadi ini game object ya, ini adalah game object dan di dalam game object ini ada komponen bertipe sprite renderer sehingga membuat game object ini beracting sebagai sprite ataupun gambar sprite. Nah, di sini kembali ke tadi ke mesh type yaitu tag. Tag ini akan membuat bentuk meshnya itu sesuai dengan bentuk gambarnya. Jadi kalau kita ubah ke wireframe mode, kalian bisa lihat di sini bentuk daripada meshnya. Ini mesh yang garis-garisnya ini ya. Itu geometrinya tuh. Nah, sedangkan kalau kita pakai full rect, dia tidak akan membentuk seperti gambar pada aktualnya, tetapi dia akan membentuk kotak. Kalau kita pakai full rect, coba kita pakai full rect. Nah, dia akan membentuk kotak seperti ini. Nah, mana yang lebih bagus tergantung daripada kebutuhan sprite kita ini. Kalau kita ingin membuat sprite yang mungkin akan bersentuhan secara fisik dengan objek lain dan sentuhan fisiknya itu tidak berbentuk kotak, maksudnya lebih kompleks ya, dia harus bersentuhan fisiknya itu, maka lebih baik kita pakai yang tag. Tapi kalau misalnya objek kita ini tidak akan bersentuhan secara fisik dengan objek-objek lain, maka lebih baik kita pakainya full rect aja. Itu akan lebih optimize sejak dia hanya menggunakan hanya menggunakan 2 vertex saja. Bukan vertex, tapi hanya menggunakan 3 triangle dan menggunakan sebanyak 4 vertex ya. 4 titik maksudnya, 1, 2, 3, 4. Jadi mari kita ubah semua mesh tipenya ke dalam full rect sejak dia tidak akan bersentuhan secara fisik dengan kompleks poligon. Nah, kemudian ada settingan lain, extrude edge. Ini adalah panjang daripada extrude, jarak mesh ketika dia pakai tag. Full rect juga sama sih sebenarnya. Misal kita pakai tag dulu, kemudian kita extrude-nya ditinggikan, maka dia bentuk meshnya itu akan memperbesar ya, atau expand. Klik apply seperti ini, dia akan expand. Tapi kita tidak ingin pakai tag, kita pakai full rect aja, biarkan aja satu ini. Oke. Kemudian untuk pivot ini adalah titik tengah daripada suatu objek. Center berarti titik tengahnya ada di tengah-tengah. Nah, di sini ketika kita pilih game object ini, maka dia akan ada ini namanya translate tool ya, seperti yang saya terangkan tadi. Nah, ketika kita menggunakan mode pivot untuk sebagai titik tengahnya, maka dia akan mengambil titik tengah daripada game object tersebut. Nah, ini titik tengahnya itu tepat di tengah-tengah gambar ini. Tapi kalau kita ubah dari sininya, dari import settingsnya, misal dari center ke dalam top left, maka dia akan pindah titik tengahnya ataupun pivotnya menjadi di top left sini. Jadi fungsinya apa sih mengubah titik tengah ini? Fungsinya adalah ketika kita ingin merotasikan sebuah objek, maka kita harus tahu juga di mana kita ingin merotasikannya, titik tengahnya dari mana. Misal kita rotasikan dari sini, itu kurang masuk akal, ya enggak? Tapi kalau kita rotasikannya dari sebelah bottom, maka itu akan lebih masuk akal. Seperti ini, ya enggak? Untuk sekarang kita pakai center aja, sejak kita tidak akan merotasikan ini sama sekali. Tapi sebenarnya kalau enaknya sih pakai bottom enak. Jadi kita bisa memposisikannya itu sangat snap gitu, kayak snap. Nah, kemudian ada juga advance. Oh, saya tidak ingin membahas advance, kita bahas yang ini aja. Wrap mode ini settingan dia ketika dia akan di wrap ke sebuah surface. Kalau clamp itu dia tilingnya itu ketika dia di tile ataupun di
diulang-ulang teksturnya, maka dia akan stretch. Ketika repeat, dia teksturnya ketika di tile, maka dia akan repeat secara otomatis. Jadi wrap mode ini adalah mengatur tilingnya ya. Untuk filter mode ini mengatur bagaimana transisi daripada pixel-pixel dari gambar kita ini. Point ataupun kalau no filter ini dia tidak akan difilter sama sekali. Jadi gambarnya akan tetap aktual. Kalau bilinear itu gambarnya akan menjadi blur ketika kita melihat pixelnya. Contoh di sini, pixelnya menjadi blur kan tuh ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, coba nggak bisa bisa di zoom nggak bisa ya. Ini jadi blur ya. Tapi kalau pakai yang point no filter dia akan blur. Sorry, bukan akan blur, tapi akan pixelnya akan terlihat ya. Seperti contoh di sini, bisa kalian lihat. Ini pixelnya ketika kita zoom, kita semakin dekat, maka dia akan semakin terlihat pixel-pixelnya ya. Tetapi kalau kita pakai bilinear, maka dia pixelnya akan di blur ketika kita zoom. Lebih bagus bilinear. Kalau yang trilinear ini apa ya? Saya agak lupa kalau trilinear. Dia di blur tapi lupa deh. Pokoknya kalau nggak salah trilinear ini gabungan daripada kedua ini atau gimana. Nah, kemudian di sini ada max size. Max size ini akan mengatur ukuran daripada gambar maksimal ketika dia diimport. Jadi contoh ketika kita mengimport gambar yang lebih besar daripada ukuran max size ini, maka dia akan diturunkan ukurannya. Dan di sini ada compression. Kompresi tahulah pasti ya. Untuk memperkecil ukuran gambarnya, bukan ukuran secara measurementnya, bukan dimensionalnya, tetapi ukuran berupa size daripada filenya itu sendiri. Oke, cukup untuk import settings. Ya jangan lupa di sini juga kita ubah dulu dari mesh type tie ke full rect aja. Sini juga. Nah, tadi itu cara mengimport sebuah aset cara satu ya. Mari kita import beberapa aset lagi. CityPack. Cara mengimport cara dua yaitu kita bisa import dengan menu di Unity. Pertama kita bikin folder terlebih dahulu. Kita namai CityPack. Di dalam sini mari kita klik kanan, kemudian import new assets, maka kita bisa pilih mana yang akan kita import. CityPack. Oh, kok nggak ada ya? Oh ya, tentu saja. Sorry. Ini foldernya salah. Ini di sebelah sini resource, oke, CityPack, buildings, import. Nah, di sini kita hanya bisa mengimport satu file saja. Jadi kurang bagus. Kita hanya bisa mengimport satu file. Bisa juga diaksesnya menu tersebut lewat assets, import new assets seperti itu. Nah, itu hanya bisa mengimport satu file saja. Nah, cara lain adalah dengan cara mengcopy secara langsung assets kita ke dalam folder assets di dalam project directory kita. Jadi di sini ada folder assets ya. Ini folder assets ini terdapat di project directory kita. Kemarin kita simpannya di mana? Di dalam sini. Nah, di dalam ini directory project kita ya. Ada folder library di mana Unity menyimpan library mereka, kemudian project settings, stem, ini urusan Unity. Tapi yang akan kita urus adalah assets, folder assets di sini. Kita bisa import aset-aset kita secara langsung ke dalam folder ini. Contoh dalam CityPack, kita drag and drop kedua folder ini ke dalam sini. Itu, itu mah di copy ya. Di cut maksud saya. Mari kita copy ulang ke sini biar saya memiliki backupnya. Karena saya juga memerlukannya. Oke, kemudian ketika kita kembali ke Unity,
maka dia akan mengimport secara otomatis assets yang baru saja kita pindahkan ke dalam folder project kita. Dan dia ada di sini. Stang. Saya juga ingin mengubah, ini biarkan tag, ini menjadi full rect, apply. Kemudian di buildings kita jadikan full rect aja semuanya. Oke. Setelah kita memiliki aset-aset yang akan kita gunakan, baru marilah kita desain level kita. Ini masuk ke level desain sekarang nih. Untuk game 2 dimensi. Oke, pertama saya ingin membutuhkan sebuah referensi. Nih, ini tips untuk ketika kita mendesain sebuah level ya. Tips. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu ukuran daripada karakter kita ini seberapa jengkal ya. Seberapa tingginya. Agar kita bisa mengkomparasikan, membandingkan antara ukuran, misal ukuran rumah dengan ukuran playernya agar masuk akal nantinya. Jadi mari kita import sebuah model karakter, bukan model, gambar karakter kita. Tapi karena saya tidak memiliki aset tersebut, mari kita import aja bawaan dari Unity. Unity memiliki assets default bernama standard assets. Kalian bisa mendownload standard assets itu lewat situs resmi Unity di dalam menu apa ya, saya lupa, get Unity, coba aja. Kemudian masuk ke arsip dan sesuaikan dengan versi Unity kalian ya. Kemudian install dan barulah kalian bisa mendapatkan aset tersebut lewat file menu assets, import package, dan kita pilih 2D. Sorry, maksud saya characters. 2D atau characters ya, saya juga agak lupa itu. Coba kita lihat dulu. Oh ya, bukan characters tapi 2D. Jadi kita close, kita kembali import package 2D. Kita cek lagi benar nggak? Oh ya, benar. Import. Dan dia akan mengimport package-nya. Package ini dia kontennya itu dia memiliki di dalamnya ada bisa berupa aset-aset ya. Itulah fungsinya package. Kita juga bisa membuat package dengan cara klik kanan kemudian export package. Easy right? Ya, mari kita buat folder agar lebih termanage. Kita folder namai apa ya? Level assets. Level itu maksudnya dunia ya, maksudnya scene, bukan level tingkatan, bukan. There we go, standard assets. Sini ada 2D, kemudian masuk ke prefab. Kemudian di sini kita memiliki karakter robot boy. Saya ingin menggunakan ini sebagai agar saya bisa bandingkan ukurannya. Kita ubah mode ke shaded. Kemudian mari kita desain level kita. Pertama yang akan saya butuhkan adalah sebuah ground level. Kita akan menggunakan gambar roads, kemudian roadways untuk membuat sebuah level. Untuk menambahkan objek ke dalam scene kita cukup dengan cara mendrag and drop assets dari project view ke dalam scene view seperti ini. Kemudian dia secara otomatis akan berubah menjadi sprite ya. Kalau ini tipenya, import tipenya sprite, dia akan berubah langsung jadi sprite renderer di sebelah sininya. Oke, apakah ini ukuran yang masuk akal? Kayaknya kurang masuk akal, jadi mari kita pilih tool mode rectangle manipulator. Kita coba dikecilkan dikit, seukuran gini mungkin. Oke, cukup. Ya, ada shortcut untuk mengubah antara translate tool, kemudian rotate tool, bla 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 dengan cara key WERT. Key untuk pen tool, W untuk translate tool, E untuk rotate tool, R untuk
scale tool, dan T untuk rectangle tool. Oke, ini masuk akal, tapi mari kita coba reposisikan kamera kita agar bisa melihatnya. Ya. Nah, kemudian di sini di dalam game object ini ada komponen sprite renderer, di mana dia memungkinkan kita untuk menampilkan sebuah sprite. Di sini ada beberapa properties, yaitu adalah sprite. Tentu saja sprite ini adalah referensi terhadap assets ya, terhadap assets gambar kita atau sprite kita. Kemudian color, kita bisa membuat tinta ke dalam gambar ini. Flip untuk mengubah flippingnya, membalikan gambarnya secara horizontal, secara vertikal. Material ini berfungsi untuk men-shading gambar kita. Sedangkan ada sorting layer. Sorting layer ini sama sebenarnya dengan layer di sini. Kemudian ada order in layer. Order in layer ini berfungsi untuk kita ingin menambahkan atau menampilkan gambar ini tuh di layer keberapa sih. Jadi biar nggak tumpang tindih nantinya, biar terorganisir, kita tambahkan order layer ini. Bagusnya kalau untuk ground level ini, sejak ground level ini pasti akan ada di paling bawah, artinya dia akan ditindih oleh objek-objek lain, maka dia bagusnya menjadi 0 aja. Kalau untuk karakter kita ini bagusnya menjadi lebih besar daripada ground level ya, ataupun dari segalanya. Misal kita ubah menjadi 10 ataupun berapa, itu terserah. Kemudian mari kita buat lebih panjang roadway ini. Mari kita duplikat roadways ini. Cara menduplikatnya, tekan Ctrl D ataupun klik kanan di sebelah sini dan klik duplikat. Tapi Ctrl D lebih enak, seperti ini. Kita buat lebih panjang. There we go. Seperti ini. Dan untuk membuat game objek kita lebih terorganisir, mari kita buat game objek dia dan kita buat group untuk roadways. Roadways kita namakan, kemudian kita game object roadways, kita buat dia menjadi child daripada roadways, sehingga dia sekarang child daripada roadways, dan kita bisa dengan mudah mereposisinya dan memanipulasinya tanpa harus menselectnya satu persatu. Ini lebih mudah. Kemudian setelah kita memiliki roads, mari kita tambahkan beberapa background. Misalnya kita tambahkan background pertama yaitu sky terlebih dahulu. Tambahkan sky. Karena sky ini pastinya akan berada di belakang, maka baiknya kita buat dia menjadi minus, misalnya 5 ataupun berapa, terserah. Diposisikan dia kemudian mari kita repeat sky ini, duplikat. Oh ya, kalian bisa lihat di sini bahwa sky-nya ini tidak T-label, tidak bisa di repeat gambarnya, tidak bisa diulang-ulang. Seperti kalian lihat di sini ada potongan sedikit tuh kelihatan. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kalian bisa memflip gambar sprite renderer ini seperti ini, maka dia tidak akan ada border lagi seperti tadi. Dan sekarang kita bisa duplikat lagi seperti ini. Ya, kemudian seperti tadi, mari kita buat create empty, kemudian kita group objek sky tadi. Setelah ada sky,
kita tambahkan background lainnya, yaitu adalah landscape-nya. Landscape pertama yaitu ini untuk level pertamanya sebelah sini. Order in layer -1, -3 deh, -3, buat dia menjadi seperti ini. Kemudian kita duplicate, ya. Kemudian kita tambahkan satu background lagi, mungkin yang ini aja deh. Sekarang ini akan ada di layer -4. duplikat seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki level yang sudah cukup lumayan panjang. Seperti yang kalian lihat, ini saya menggerakkan kameranya ya. Di sini di dalam komponen kamera ini ada beberapa properties yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada proyeksi, dari awal deh. Ada clear flag, yaitu adalah gambar backgroundnya. Bisa skybox, bisa solid color. Kita pakai solid color aja, kita jadikan hitam aja nggak apa-apa. Karena di scene ini nggak benar-benar ada skybox. Depth only itu ketika kita ingin membuat transparan. Down clear itu jangan di clear, ini dia nggak akan buat dia jadi transparan ataupun apa, dia akan membuat seperti trail kalau kita di backgroundnya nggak ada apa-apa. Culling mesh itu apa saja yang akan ditampilkan oleh kamera ini, apa saja yang bisa dilihat oleh kamera ini, kita bisa lihat semuanya di sini. Kemudian di proyeksinya di sini ada dua, perspektif dan ortografis. Kita pilih ortografis karena kita ingin membuat game 2 dimensi. Perbedaan dari perspektif dan ortografis adalah perspektif itu adalah semakin jauh objek maka dia semakin kecil. Kalau ortografis itu adalah semakin jauh objek dia tetap ukurannya sama, terlihatnya sama, walaupun pada kenyataannya beda ukuran. Nggak beda ukuran, maksudnya kalau semakin jauh itu kan harusnya kelihatannya lebih kecil ya, tapi kalau ortografis enggak. Size ini adalah ukuran daripada kameranya. Near clipping planes itu adalah potongan daripada kameranya. Jadi kalau kita ubah dari toggle 2D ke 3D, kalian bisa lihat di sini ada garis ke depan sana itu. Near ini adalah potongan belakangnya, sedangkan kalau untuk far ini potongan yang paling depan ujung sono. Jadi sejauh mana kita bisa melihat dan sedekat mana kita bisa melihat. Viewport track ini adalah rectangle daripada gambar ya, hasil render daripada kamera ini yang ditampilkan ke dalam game view ini. Depth ini adalah sama seperti order in layer tadi ya fungsinya. Dan ya itu aja yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya jelaskan. Mari kita lanjutkan. Nah, ketika saya menggerakkan kamera ini, maka tampilan di game view juga berubah dan ini benar-benar game 2 dimensi. Ada sebuah efek yang disebut sebagai apa namanya ya, saya lupa itu, parallax, efek parallax, di mana semakin jauh objek maka pergerakannya itu semakin lambat. Sama seperti waktu kita naik mobil nih ya, naik mobil misal di jalan tol terus kita lihat gunung, kok gunungnya kelihatannya seperti ngikutin kita padahal kan enggak. Itu terlihat seperti itu karena gunungnya itu besar, maka dia terlihat seperti ngikutin kita. Sama juga seperti ketika kita berjalan terus kita lihat mataharinya seperti ngikutin kita. Sebenarnya itu bukan ngikutin kita, cuma karena dia besar ukurannya gitu.
dan juga karena dia sangat jauh maka terlihat seperti ngikutin kita. Nah, ini pada kasus ini kita akan terapkan pada gambar background yaitu sky dan juga background kedua ini. Tapi pertama mari kita buat ini dulu, di grup dulu. Background 1 itu yang paling depan tadi. Itu yang ini ya. Trace 1 masukkan sini. Kemudian buat background 2, game object create empty. Background 2 kita parenting lagi buat background yang level 2 menjadi child daripada game object background 2, sehingga ketika kita mengubah transformasi dari background 2 maka objek-objek childnya akan mengikutinya atau mewarisinya. Nah, kita ingin membuat background 2 ini lebih jauh. Misalnya segini, cukup nggak? Cukupin aja deh. Sky kita ubah juga menjadi lebih jauh lagi, seperti ini mungkin. Nah, tetapi ada suatu masalah di sini. Karena ini kita pakainya game 2 dimensi, ketika kita gerakan kamera kita ini, dia akan tetap sama. Dia tidak akan jalannya tetap sama, nggak ada efek parallaxnya. Dia nggak kayak seperti ngikutin. Karena kita pakai proyeksi tipenya itu ortografis. Ortografis itu apa tadi? Ketika mau jauh mau enggak, tapi terlihatnya akan tetap sama. Nah, untuk membuat efek seperti itu kita membutuhkan proyeksi bertipe perspektif seperti ini. Barulah kita bisa mendapatkan efek parallax. Ya, bisa dilihat ya, awannya sedikit seperti ngikutin atau bergerak lebih lambat. Nah, ini efek yang dinamakan parallax. Kita akan menggunakan efek ini. Ya, titik startnya berarti jadi sebelah sini ya. Saya ingin memperpanjang lagi deh ininya, jalannya. Untuk menselect objek, kalian bisa menselect dari scene view ini ataupun dari hierarchy window. Tapi saya lebih enak menselect dari scene view, lebih cepat. Ya. Ups. Ya, sekarang kita bisa melihatnya ada efek parallax. Oke, mari kita tambahkan objek-objek lainnya seperti gedung, props, dan lain-lain. Kita tambahkan gedung, city pack, buildings, apartemen, masukkan sini aja. Set, ups, masuk ke mode 2 dimensi lagi. Ya, silahkan kalian kreasikan levelnya. Nanti source daripada aset-aset sini akan dikirimkan tentunya. Ini ukurannya kurang masuk akal nih sebelah sini. Ini ukurannya harusnya lebih besar, jadi mari kita buat dia pixel per unitnya kita lebih kecilkan agar nanti gambar di dalam sini lebih besar. Jadi semakin ini mengecil maka gambar di sebelah sini akan semakin membesar ya. Kita buat jadi misal 60. Wih, gede banget. Terlalu besar. 80 aja kayaknya cukup.
Ya, yang ini kita buat dia menjadi lebih besar, jadinya mungkin 300. Sorry, maksudnya bikin lebih kecil gambarnya tapi lebih besar pixel per unitnya ya. Ini juga berapa nih? 600. Play. Oh, kekecilan 450 misal. Kekecilan masih. Misal 300 aja deh. Delapan puluh. By the way, aset-aset gedung ini dibuat original oleh Toollearn, dan untuk aset nature-nya itu diambil dari texture.com dan bebas untuk digunakan. Untuk aset background-nya, sky dan background-nya itu diambil dari internet dengan lisensi CC 0, bebas untuk digunakan artinya. Oke, saya pikir cukup untuk gedung-gedung di sini. Setelah kita memiliki cukup gedung, mari kita buat grouping lagi. Create empty buildings, kita namakan. Dan kita drag and drop untuk membuat parenting. Dan oh ya, gedung ini akan menjadi urutannya di satu order in layer. Kemudian mari kita tambahkan beberapa props dan mungkin nature. Tambahkan pohon di sini. Pohonnya ini harusnya ada di depan. Mungkin di 2 seperti ini. Ya, daripada kita mengubah scale-nya itu dari lewat pixel per unit, kita juga bisa lewat scaling tool di sini. Lebih mudah kayak gini sih sebenarnya. Ini lebih bagus lewat ya tadi. Tekan shift untuk scale dengan cara seperti ini. Dia akan scale dengan titik tengahnya itu ada di pojok kiri bawah, tergantung dari mana kita men-scale-nya. Tekan alternatif untuk scale secara uniform. Tekan alternatif shift untuk scale secara uniformly di segala arah dan dengan titik tengahnya di tengah-tengah. Oke, cukup. Kita save, Ctrl S, dan kita simpan di sebelah sini. Kita namakan my scene. Kita klik save, dan sekarang kita bisa, sebenarnya ini kita bisa klik play gamenya. Klik play, coba. Tetapi ketika kita klik play, maka karakter kita akan jatuh ke bawah. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita memiliki karakter dan dia akan jatuh ke bawah karena sebuah sprite tidak memiliki permukaan fisik sama sekali secara default. Jadi kita harus tambahkan fisiknya secara manual agar si karakter ini dapat bersentuhan dengan si sprite ground
roadways ini, maka kita perlu menambahkan komponen bernama collider. Kita pakai box collider 2 dimensi. Collider berfungsi untuk membuat kontak fisik. Nah, di sini kita bisa lihat ada apa namanya? Garis-garis berwarna hijau itu adalah bounding box dari kontak fisiknya. Kita ingin dia agar lebih berada di tengah-tengah sini. Jadi kita nggak pengen karakter kita nantinya ada di atas seperti ini. Kita nggak pengen seperti ini. Tapi kita pengen dia seperti ini. Agak ke bawahan offsetnya. Mungkin seperti ini. Coba kita cek lagi. Biar enggak? Ya, kayak gini juga boleh sih, sebenarnya bagus. Tapi pengen di bawah sini juga bisa. Silahkan pilih mana yang lebih bagus. Saya pengennya di atas sini. Oke. Dan ya, sekarang karakter kita sudah memiliki kontak fisik, tetapi kamera kita tidak mengikuti. Nah, ada sebuah komponen ataupun script dari assets package Unity Standard Assets yang tadi kita import dari 2 dimensi tadi. Itu ada script bernama camera follow, benar nggak? Kamera 2 di follow. Kita tambahkan komponen kamera 2 di follow ataupun script kamera 2 di follow. Ini dia scriptnya. Sehingga kita bisa membuat kameranya mengikuti pergerakan daripada karakternya ini. Kita masukkan karakter robot boy kita ke dalam target di sini, sehingga ketika kita klik play, kita maximize terlebih dahulu, maka kamera kita akan mengikuti si robot boy ini. Yuhui, yuhui. Perasaan saya aja apa karakternya terlalu gede ya? Bukan karakternya terlalu gede, tapi backgroundnya terlalu kecil. Kita harus membuatnya lebih besar lain kali. Ya, tapi inilah bagaimana cara membuat game secara quick, secara cepat. Dan di next time kita akan mempelajari bagaimana membuat karakter robot boy ini. Tapi kita tidak akan menggunakan sprite robot boy atau tidak menggunakan gambar robot boy ini. Kita akan bikin pakai sprite original dan animasinya juga original. Nanti kita bikin deh. Oke, mari kita tambahkan misal obstacle ataupun halang rintang. Misal kita tambahkan obstacle-nya itu adalah roads, kita tambahkan road barrier. Wih, gede banget road barrier-nya. Ini 2. Oke. Road barrier-nya kegedean, cuy. Misal si karakter ini harus melompati road barrier ini. Tapi ini sama juga, dia tidak akan memiliki kontak fisik. Karena kita harus menambahkan komponen apa tadi untuk membuat sebuah objek memiliki kontak fisik. Ya, namanya itu adalah collider. Mari kita tambahkan collider. Di sini ada banyak sekali tipe collider. Kalau dikategorikan berdasarkan 2 dimensi dan 3D-nya, maka di sini ada collider 2D dan collider 3D. Tapi selain itu di dalam collider juga ada tipe-tipenya lagi, yaitu ada box, capsule, circle, edge, dan polygon. Itu berdasarkan bentuknya ya. Karena kita ingin membuat apa namanya, bentuk yang tidak rumit, maka kita pakai box collider aja. Ini. Jadi ketika kita klik play, kemudian kita bertuburukan dengan benda tersebut, maka karakter kita akan terhalangi. Seperti ini. Aduh.
Nah, bagaimana kalau collider dengan kita bertubrukan dengan objek yang bentuknya lebih kompleks? Contoh bentuk yang lebih kompleks mana ya? Nature. Contohnya misal ini deh. Misal ini bentuknya kan lebih kompleks nih. Misal pohonnya gede ya, gede gini. Atau jangan pakai ini deh, terlalu ini. Yang ini aja nih yang udah ada. Oke, kita pakai yang udah ada aja. Nah, karena kita ingin membuat kontak fisik yang dengan bentuk yang lebih kompleks, maka kita ubah lagi jadi dari mesh tipenya dari full rect ke TIG. Nah, kita akan menggunakan bentuk kompleks dan di sini kita tambahkan instead of box collider, kita pakai polygon collider. Seperti inilah bentuk kontak fisiknya nanti. Ups, kok circle? Kok kapsul? Polygon. Kalau untuk yang versi 3 dimensinya, polygon collider itu bernama mesh collider. Oke, kita cek. Nah, sekarang saya tubuhkannya lebih kompleks lagi ya, tuh. Wah, sekarang stuck. Oke. Ya, itulah sedikit cara bagaimana kita mendesain level dan juga membuat gameplay kecil dengan menggunakan aset standar aset yang dibawa oleh Unity. Untuk saat ini itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan kita pelajari di video berikutnya yaitu adalah membuat karakter, mengimport animasi, sprite, dan membuat animation controller, membuat script mungkin. Jadi itu aja, mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you so much for watching this video. Please thumbs up this video, share it if you found this useful, and subscribe for more videos. It's free. Videos like this take hundreds of hours to make. Please consider support us on Patreon or share the video. Spread the word.